Pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Pendistribusian logistik pemilu ke pelosok dengan perahu. KPPS keliling imbau warga datang ke TPS hari ini. Pencuri ponsel dan uang di warung ditangkap warga. Seorang pencuri ponsel dan uang di warung di Desa Kambang Tanjung, Kecamatan Abung Selatan, Lampung Utara ditangkap warga Selasa siang. Tersangka Jeki Susantri akhirnya mengakui perbuatannya setelah warga menemukan ponsel curiannya yang disembunyikan di dalam saku celananya. Warga yang geram sempat menghakimi tersangka dan tersangka kemudian diserahkan ke polisi. Tersangka mengatakan datang ke warung korban bersama seorang temannya yang berhasil kabur. Tersangka berpura-pura akan membeli pulsa, namun saat korban lengah, tersangka masuk warung untuk mencuri uang dan ponsel korban. Pencurian tersebut terpergok korban yang langsung meneriaki tersangka. Iya, Pak. Berhubung yang nunggu warung itu masuk ke dalam, ngambil HP. Ya karena lacinya sedekatan sama saya berdiri gitu. Kita 200-300, jadi 10.000 ada, 50 ada, 20 ada gitu. Cuman megang duit, itu dia mbak itu keluar teriak, saya lempar lagi uang itu. Jadi 1.000 perak pun nggak ada yang kita ambil uang itu. Ada kawan saya, kawan di motor, kawan kiri itu kawan Marwan. Jadi pencurian sebuah handphone Android milik penjaga konter pulsa, dan ini pelaku berhasil diamankan oleh warga sekitar dan anggota Polsek Abung Selatan. Jadi kerugian ada 1 buah HP, diamankan pelaku inisial J. Modus operandi pelaku sendiri seperti apa? Jadi dia berpura-pura membeli pulsa di konter HP, kemudian dia mengambil barang-barang milik pemilik konter HP tersebut. Polisi menyita barang bukti ponsel curian beserta senjata tajam milik tersangka. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu teman tersangka. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Seorang buronan pencuri motor ditangkap di tempat persembunyiannya di salah satu rumah kos di Bandung, Jawa Barat, Selasa siang. Tersangka Saipul Rohman, 19 tahun, warga Gunung Labuhan Waikanan, ditangkap tanpa melawan. Dari tempat ini, polisi menyita motor curian tersangka yang belum dijual. Motor ini disembunyikan di sebuah gudang yang tak jauh dari kamar kos tersangka. Saipul Rohman merupakan seorang mahasiswa di Bandar Lampung. Ia kabur setelah mencuri motor tetangga kosnya di Kemiling, Bandar Lampung pada pertengahan Januari lalu. Pencurian terjadi saat tersangka membobol kamar kos korban dan mengambil kontak dan motor korban. Untuk modusnya, pelaku masuk ke dalam kamar kos, terus mengambil kunci motor korban. Lalu pelaku mengambil motor itu di parkiran. Terus kami periksa saksi, terus keterangan kita ambil dari keterangan CCTV segala macam. Terus pelaku diketahui berada di indekos di Bandung.
Tersangka kini ditahan di Mapolsek Kemiling, Bandar Lampung. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk mengetahui apakah tersangka terlibat pencurian motor di tempat lain. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Memasuki hari ketiga, banjir di 2 desa di Kecamatan Gedung Aji Baru, Tulang Bawang belum sepenuhnya surut. Ketinggian banjir masih sekitar 30 cm dan menyebabkan aktivitas warga nyaris lumpuh. Salah satu desa yang terendam banjir yakni Desa Mekarsari. Dampak banjir yang berlarut-larut, stok makanan warga kini mulai menipis dan beberapa warga mulai terserang penyakit gatal-gatal dan demam. Mereka membutuhkan bantuan makanan, air bersih, dan tim medis. Ada yang mungkin 50-60, tapi kalau daerah belakang sana, itu kemarin saya ninjau, ada yang 1 meter lebih. Oke. Mas, kali ini Mas? Ya, pastinya kalau masyarakat sini kemarin udah menyampaikan ke wilayah aparatur kampung, pemerintah kampung itu, yang jelas itu sandang pangan, ya mungkin obat-obatan, itu karena banyak anak-anak yang ini panas juga, ada masyarakat yang gatal-gatal juga kan gitu. Nah, oleh karena itu kita dalam waktu dekat, mungkin besok kita akan menyampaikan bantuan-bantuan untuk mengatasi dalam hal sembako, mungkin untuk biar memastikan bahwa saudara-saudara kita di sana tetap bisa melakukan aktivitas dan tidak terkendala dalam hal kebutuhan pokok mereka. Selain merendam permukiman, banjir juga merendam sawah. Banyak tanaman padi dan sayur mayur yang rusak akibat terendam banjir. Aktivitas semua semua sayuran yang petani cabai, sayuran, padi semua terendam. Oh gitu. Terus untuk mencukupi sehari-hari gimana, Bu? Masih bingung, ini juga orang nggak ada kemasukan. Oh gitu ya. Iya. Butuh beras, bantuan pokoknya sembako lah. Saat ini belum ada sampai sekarang. Terus untuk bantuan sudah ada belum, Bu? Kalau saya kayaknya belum ada. Belum ada ya. Iya. Banjir di Kecamatan Gedung Aji Baru ini merendam lebih dari 700 rumah di Desa Mekarsari dan Mesir Dwijaya. Banjir dipicu jebolnya tanggul Sungai Waipidada akibat diterjang banjir. Air banjir meluap ke permukiman dan sulit surut. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Meski telah datang musim hujan, namun para petani di Desa Sukabanjar, Kecamatan Lombok Seminung, Lampung Barat masih dilanda krisis air. Bahkan tanah ladang mereka yang retak-retak, dampak kemarau panjang belum pulih dan hingga kini belum bisa ditanami. Menurut petani, cuaca di daerah ini tak menentu. Sering hujan, namun saat cuaca cerah, panasnya ekstrim. Mereka sebelumnya telah menyiapkan bibit padi untuk ditanam saat musim hujan tiba. Namun setelah bibit siap tanam, masalah lain datang akibat lahannya yang belum ditanami. Minimnya air di daerah ini akibat irigasi rusak yang sudah terjadi sejak lama, namun belum kunjung diperbaiki pemerintah. Ini sudah sekitar 25 hari, Pak. Berarti udah memang siap tanam. Nah, terus kalau kondisi kayak gini nggak ada air? Ya udah, hancur. Hilang aja, nggak bisa. Jadi rugi nggak, Pak? Ya rugi. Nah, kalau untuk tahun ini? Entah nih, nggak tahu ini, Pak. Tapi kan sekarang kan memang lagi musim hujan, Pak. Curah hujan kan lagi tinggi. Kok nggak bisa ada air, kenapa, Pak? Ya kita kan irigasinya rusak, Pak. Bagaimana? Lagi nyiram, berhubung nggak ada hujan, air juga nggak ada di sini, jadi terpaksa kita harus nyiram 3-4 hari sekali. 3-4 kali sehari ya? Enggak, 3 hari 4 hari sekali nyiram. Oh gitu. Ini kita udah lama nanam palawija ini? Udah jalan 2 tahun semenjak air ini mengecil.
Kepala Desa Sukabanjar telah meminta bantuan perbaikan dan pembangunan irigasi baru, namun belum direalisasikan oleh Pemkab setempat. Itu yang diharapkan masyarakat, warga sini, bagaimana caranya agar bisa pembangunan irigasi tersebut dan masyarakat bisa menyawah kembali. Ya, berasnya juga nggak nentu, harganya meningkat. Karena selama ini kita bisa juga jual ke pohon tawan, kencur emas, unyu rumbun. Dari hasil hasilnya kalau bisa 2 kali nyawa. Sementara itu bagi petani yang tanamannya sudah tumbuh, terpaksa harus mengambil air di aliran siring dekat ladangnya untuk menyirami tanamannya. Air diangkut dengan ember dan jeriken. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Vika Rana dan seluruh tim redaksi pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.